Saudara, dalam minggu biasa yang ke-8 ini, Yesus memberikan sabda yang menurut saya sangat penting bagi kehidupan praktis kita ya, kehidupan rohani kita. Di mana Injil ini diambil dari Lukas 6 ayat 39 sampai 45 dan Sirach 21 ayat 5 sampai 8 atau ayat 4 sampai 7 dalam bacaan yang pertama. Tapi kita akan fokus pada Injil. Injil hari ini memberi kita petunjuk tentang cara menggunakan dengan benar dua indera kita yang paling mulia, penglihatan dan juga ucapan. Tentang yang pertama, Yesus berkata, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi tidak memperhatikan balok di matamu sendiri?" Tentang yang kedua, tentang ucapan, Yesus berkata, "Apa yang meluap dari hati, itulah yang diucapkan mulut." Mata sebenarnya adalah lentera atau mata jiwa atau pelita jiwa. Matius 6 ayat 22. Emosi yang paling kuat, nafsu yang paling dahsyat, kegembiraan dan kebingungan yang paling dalam, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dikomunikasikan dengan mata. Begitu banyak hal telah berubah selama berabad-abad, tetapi alfabet mata tidak pernah berubah. Senyum, air mata, ketakutan, kebingungan, keheranan, kepercayaan. Ada hampir 6,5 miliar orang di dunia, yang berarti ada 13 miliar mata yang melihat, mata yang bertanya, yang merujuk, yang mengungkapkan. Tetapi berapa banyak mata yang sebenarnya berfungsi sebagai mata? Hanya orang yang matang secara psikologis yang tahu bagaimana menggunakan matanya dengan baik. Yesus juga merupakan teladan yang tak tertandingi dalam hal ini. Dia memiliki mata yang penuh kasih sayang dan perhatian pada semua hal. Dalam Injil kita dapat melihat melalui matanya, seperti dalam film, dunia di sekelilingnya. Yesus membuat segala sesuatu tampak hidup hanya dengan melihatnya, sama seperti pelukis hebat tertentu mampu membuat kursi jerami dengan pipa di atasnya menjadi indah dan begitu unik. Dalam Injil, berbagai pandangan tentang Yesus telah dicatat yang mengubah kehidupan orang-orang. Dia melihat ke arah Matius, lalu Matius bangkit dan maju mengikuti Yesus. Ia meninggalkan bangku pajaknya dan mengikuti dia. Yesus menatap Petrus dan menangis dengan sedihnya. Mata Yesus pun telah meneteskan air mata berkali-kali. Mengingat pentingnya penglihatan bagi Kristus, kita juga dapat lebih memahami apa yang dikatakan dalam Injil hari ini tentang beberapa disfungsi mata kita. Pengobatan modern telah mampu mendiagnosis penyakit seseorang hanya dengan melihat bagian belakang mata. Yesus melakukan hal yang sama dengan mata hati kita. Penyakit yang paling mendasar yang ditunjukkan adalah kebutaan rohani. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah mereka berdua akan jatuh ke dalam lubang? Dengan cara ini, Yesus memperingatkan para rasul dan murid-muridnya agar tidak menjadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menjadi penuntun-penuntun buta. Pemandu yang buta ialah mereka yang tidak membiarkan dirinya dibimbing oleh firman Allah atau oleh terang firman-Nya, melainkan hanya oleh akal sehatnya atau lebih buruk lagi oleh kelicikan manusia. Peringatan ini ditujukan khususnya bagi para pemimpin komunitas. Marilah kita mendengarkan apa yang Yesus katakan tentang penyakit mata lainnya yang tidak ada bedanya dengan penyakit mata pada semua orang. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sementara balok di matamu sendiri tidak engkau lihat? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudaraku, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu," dan tidak memperhatikan balok di matamu sendiri? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok itu dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Secara spiritual, cacat penglihatan yang paling umum bukanlah miopi, tetapi presbiopi.
Miopi adalah melihat dengan baik pada jarak dekat dan buruk pada jarak jauh. Sebaliknya, presbiopi adalah melihat dengan baik dari jarak yang jauh, tetapi melihat dengan buruk dari jarak yang dekat. Barang siapa melihat selumbar di mata saudaranya, tetapi tidak memperhatikan balok di matanya sendiri, adalah orang yang melihat jauh dengan jelas, tapi dia tidak dapat melihat dari dekat. Dia seorang presbiopi. Penderita presbiopi kadangkala tidak dapat membaca suatu teks, bahkan ketika karakternya sebesar balok dan didekatkan sejauh satu telapak tangan dari matanya. Di sini Yesus mencela kecenderungan bawaan manusia yang telah diilustrasikan oleh para moralis kuno dengan dua kantong pelana. Ketika seseorang tiba di lembah, masing-masing membawa tas pelana. Ketika mereka tiba di sebuah lembah, masing-masing membawa tas pelana ganda di punggungnya ke dalam apa yang ada di hadapannya. Masing-masing dari kita dengan sukarela menaruh cacat orang lain dan ke dalam apa yang di hadapan kita sendiri atau yang ada di belakang, kita menaruh cacat kita sendiri. Kita mungkin memiliki mata elang untuk melihat kekurangan orang lain, tetapi kita menjadi seperti tikus tanah yang buta jika menyangkut kekurangan kita sendiri. Kita hanya perlu mengubah segalanya. Taruh cacat kita di tas pelana di depan kita dan cacat orang lain di tas pelana di belakang. Ketika pengajaran kebijaksanaan populer ini datang langsung dari Kristus dalam Injil, maka ia memiliki motivasi yang jauh lebih dalam. Ini adalah aspek dari perintah baru tentang kasih. Dari manakah datangnya semua kegilaan untuk menghakimi semua orang dan segala hal ini? Kata seorang bapak zaman dahulu, kalau bukan karena kurangnya kasih. Kalau saja kita memiliki sedikit kasih dan belas kasih di dalam diri kita, kita tidak akan khawatir melihat dosa sesama kita. Karena seperti tertulis dalam kitab suci, kasih memaafkan segala sesuatu. Tentu saja orang-orang kudus tidak buta. Tentu saja mereka juga membenci dosa. Dan mereka tidak membenci orang yang melakukan dosa. Mereka tidak menghakimi, tetapi mereka menaruh belas kasih kepadanya. Mereka menasihatinya, mereka menghiburnya, mereka merawatnya seolah dia adalah anggota tubuh yang sakit. Mereka melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkannya. Kalau di antara kita ada yang kakinya sakit, tidak mungkin kita akan membenci sakit kaki kita. Tidak juga minta agar kaki kita segera diamputasi, tapi berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan atau menyembuhkannya. Sekalipun sudah diambang kematian, bukankah kita seharusnya melakukan hal yang sama terhadap saudara kita yang telah berdosa? Karena kita, walaupun banyak, merupakan satu tubuh di dalam Kristus yang ada untuk satu sama lain. Hal ini tidak mengesampingkan kemungkinan dan terkadang juga tugas koreksi persaudaraan. Hanya saja dikatakan supaya berhasil, perlulah terlebih dahulu mengeluarkan balok dari mata kita, yaitu untuk menghilangkan segala rasa hina, rasa sombong, rasa pencegahan, menyadari bahwa yang menggerakkan kita seharusnya bukanlah kemarahan atau kebencian, melainkan keinginan untuk kebaikan saudara atau komunitas. Singkatnya, kita tidak boleh mengutuk dosa sekaligus orang yang berdosa. Betapa segarnya udara yang dapat dihembuskan ke dalam keluarga, bahkan ke dalam komunitas dan masyarakat, jika kita berupaya lebih keras mengikuti nasihat Injil ini. Sekarang mari kita perhatikan nasihat yang Yesus berikan kepada kita mengenai kemampuan kita yang lain, yaitu berbicara. Pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya, karena orang tidak memetik buah dari semak duri, dan orang tidak memetik buah anggur dari semak duri pula. Barang siapa yang baik, dari kebaikannya yang tersimpan dalam hatinya akan menghasilkan kebaikan. Dan barang siapa yang jahat, dari kejahatan yang tersimpan dalam hatinya akan menghasilkan kejahatan. Karena apa yang melimpah di hati itulah yang diucapkan mulut.
Dari setiap tindakan kita, kita dapat mengatakan itu adalah buah yang baik atau buah yang buruk. Tapi di sini, seperti yang ditunjukkan kalimat terakhir, kita terutama membahas apa yang diucapkan mulut, yaitu kata-kata. Hal ini juga dapat disimpulkan dari bagian sirak yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Tungku menguji bejana tukang periuk, dan manusia diuji dalam penalarannya. Yesus mengajarkan ia untuk menilai manusia berdasarkan perkataannya, tetapi juga untuk menghakimi perkataan orang yang mengatakannya. Mengajarkan kita untuk menilai pohon dari buahnya, tetapi juga menilai buah dari pohonnya. Bila pohon liar yang jelek menghasilkan buah yang baik dan berkilau, perlulah ditanyakan apakah itu buah tiruan atau buah palsu. Ketika Yesus berbicara tentang buah, ia tidak hanya memasukkan kata-kata saja, tetapi lebih umum seluruh cara berperilaku dan cara hidup kita. Karena kata-kata dapat menipu mereka yang tidak mengenal orang tersebut, bukan mereka yang tinggal bersama-sama dengan kita. Dengan hal tersebut, pernyataan Yesus apa yang ada di dalam hati itulah yang diucapkan mulut tampak sangat benar dan sesuai dengan kenyataan. Cukuplah dengan mengamati diri kita sendiri selama berbincang-bincang. Apa yang kita bicarakan, ke arah mana kita selalu mengarahkan pembicaraan. Kalau bukan ke arah yang paling dekat dengan kita, di dekat hati kita pada saat itu, apa yang paling mengusik atau membuat kita senang. Lidah memukul tempat gigi yang sakit, kata pepatah. Semua ini seharusnya tidak hanya berada pada tingkat pengamatan psikologis, tapi harus menjadi kriteria untuk menilai diri kita sendiri. Saat kita sadar bahwa apapun yang terucap dari mulut kita, setiap kali kita berbicara tentang seseorang, selalu negatif, kritik atau lebih tepatnya, atau samar-samar, ambigu, meragukan, kita mesti bertanya kepada diri sendiri apakah di dalam hati kita ada rasa cinta atau sebaliknya rasa hina, dendam, cuek, atau iri hati terhadap orang tersebut. Rasul menasihati kita, Rasul Paulus maksudnya, janganlah ada sesuatu yang menyakiti yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah apa yang baik untuk membangun dan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mendengarmu. Kata-kata yang buruk atau merugikan syarat dengan sarkasme atau celaan yang selalu menonjolkan sisi lemah orang lain mempunyai efek yang sama seperti benang-benang, seperti apapun yang kita katakan dalam kehidupan kita. Dimanapun kiranya ditimbulkan rasa sakit yang tajam, meninggalkan memar selama berhari-hari, demikianlah halnya kiranya orang yang selalu syarat dengan celaan dalam hidupnya. Kata-kata yang baik dalam arti yang mutlak hanyalah kata-kata yang ditujukan Tuhan kepada kita, seperti kata-kata Injil yang selama ini kita dengar. Dan juga ketika mereka mengoreksi, mereka membangun, karena mereka datang dari hati yang mengasihi kita. Oleh sebab itu kita dapat menyimpulkan dengan kata-kata aklamasi Injil, Tuhan bukalah bibirku dan mulutku akan memberitakan puji-pujian bagimu. Atau kita bisa berkata, bukalah Tuhan hati kami, dan kami akan mengerti perkataan putra-Mu. Tuhan memberkati.